Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sakir MSI selaku penjabat Bupati Aceh Tenggara mengucapkan selamat ulang tahun Bank Aceh Syariah ke-50 dengan tema bertumbuh bersinergi dan melayani. Semoga Bank Aceh Syariah menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat dan terus membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Tenggara. Bank Aceh Syariah, bank kebanggaan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara Serba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan podcast yang berkenaan dengan UMKM binaan Bank Aceh, produk gula aren asli, yaitu yang dikemas dengan merek gula aren King Loser. Tapi pada kesempatan kali ini liputannya khusus ya, langsung dari Bank Aceh. Ya baik, langsung saja kita saksikan berikut ini. Gula aren King Loser salah satu produk yang dihasilkan dari kelompok tani serumpun, yaitu UMKM binaan Bank Aceh, daerah Kutacana, Kabupaten Aceh Tenggara. Gula aren King Loser adalah aren yang diolah menjadi gula aren King Loser. Adapun proses pembuatannya ialah air nira diambil dari pohon aren dengan cara menarik tali yang telah diikat pada cabang buah aren atau disebut dengan tangan aren. Kemudian pohon aren dipanjat, lalu tangan aren dipukul menggunakan kayu yang telah dibuat seperti pentungan. Selanjutnya, tangan pohon aren dipotong sedikit demi sedikit, agar air nira keluar untuk ditampung terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menutupnya, agar tidak bercampur dengan air hujan. Kemudian air nira dimasak 3-4 jam sambil diaduk-aduk pada waktu tertentu, agar menghasilkan gula aren yang berkualitas. Setelah matang, air nira tersebut diangkat, kemudian diaduk-aduk lagi, lalu dicetak menggunakan cetakan sesuai dengan keinginan, diamkan hingga dingin dan membeku, dan gula aren siap dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Desa Kati Jeroh, Kecamatan Perkison, Delong Perkison, Kabupaten Tenggara, bersama Pak Topik selaku pembina aren di Kecamatan Delong Perkison, bersama rekan pengrajin kita dengan Pak Maira, beserta rekan-rekan kita dari Bank Aceh. Sedikit Pak Topik, kita mau cerita-cerita Pak Topik ya? Oke. Yang pertama sekali Pak Topik selaku pembina aren di Kecamatan Delong Perkison, kira-kira ini mulai tahun berapa Pak Topik? Bisa mungkin cerita dengan Pak Topik. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kita kelompok aren serumpun ini Pak mulai berdiri 2019. Oke. Jadi ini kalau kita cerita bagaimana awal mulanya, ini bagian dari tantangan yang pernah diberikan oleh Kepala Bank Aceh, Iya. Pak Taufik. Waktu itu beliau memberikan tantangan pada saat pelatihan kewirausahaan. Iya. Beliau bilang begini, selama ini Aceh Tenggara penghasil gula, Iya. tapi gula aren yang dihasilkan di Aceh Tenggara itu besar dan monoton. Dari tahun ke tahun saya jumpa ya seperti itu saja gula arennya Aceh Tenggara. Ada nggak yang bisa memberikan inovasi kepada saya, membuat satu bentuk gula aren yang unik, yang multifungsi. Iya. Ya, akhirnya pada beberapa waktu, tidak sampai 1 minggu, saya bawa produk.
Pak saya bisa buat seperti ini. Nah itu di 2019 akhirnya mulai tahun itu juga kita dibina oleh Bank Aceh dengan berbagai pendampingan pelaksanaan ini usaha produksi kita. Jadi hari ini kita kelompok aren serumpun itu ada 8 produk aren yang kita buat ya, gula aren ini mulai dari gula aren yang abjad, kemudian gula aren yang mini, gula aren cair, gula aren cetak, gula aren jahe, gula aren semut. Nah, sekarang sudah 8 produk yang kita buat dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Taufik. Memang kita ketahui bahwa Aceh Tenggara ini salah satu penghasil aren terbaik lah di Aceh, mungkin di Indonesia. Jadi kira-kira motivasi Pak Taufik bisa membina masyarakat seperti ini, kira-kira apa dorongan dari Pak Taufik sehingga ini bisa terjadi, Pak Taufik? Ya, jadi sebenarnya terus terang awalnya tanpa sengaja ini, Pak. Jadi kita melihat bahwa teman-teman pengrajin aren itu selalu menjual aren dengan harga yang senjangnya cukup jauh. Mereka menolak ke tokeh, nilainya rendah, kemudian tokeh menjual nilainya selisihnya cukup tinggi. Nah, saya berpikir bagaimana menghasilkan aren itu yang bisa pengrajin itu bisa menikmati keuntungan yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya di proses penjualan, artinya orang yang menjual yang mendapatkan keuntungan lebih tinggi, tetapi pengrajin arennya. Sehingga kita dengan binaan kita, dengan anggota kita yang hari ini 18 orang di kelompok aren serumpun itu, kita maksimalkan keuntungan itu di anggota. Jadi di anggota kalau biasa dia menjual gula aren di pasar mungkin 18.000 sampai 22.000 di tingkat tokeh, kita sudah mengambil gula aren di anggota kita itu sampai dengan harga 40.000 sekilo. Nah, jadi ada gula-gula aren yang kita cetak itu yang harganya sudah 40.000 1 kilo. Dibandingkan dia jual ke tokeh 22.000, kita bisa 40.000 per kilo. Jadi memang ada proses yang agak lebih panjang, tetapi sesuai dengan pendapatan mereka. Sudah 1:2, yang 18.000, 22.000 menjadi 40.000. Nah begitu. Oke, ini kan kita sering mendengar bahwa gula ini kadang-kadang katanya tidak asli. Kira-kira pembuktian asli dan tidak ini kira-kira gimana Pak Taufik? Saya terus terang Pak, kalau untuk memastikan itu bagaimana asli atau tidaknya, saya lebih kepada trust, kepercayaan kepada anggota. Jadi kami di dalam kelompok itu punya data berapa pohon aren yang dipegang oleh setiap anggota pada musim itu. Jadi ketika produksinya itu meningkat drastis tanpa dia ada tambahan pohon yang dia panen, berarti ada trouble. Nah, jadi kita sudah tahu perkiraan kalau jumlah tangannya 1 dalam 1 pohon, tandan arennya yang kita panen itu 1 dalam 1 pohon, biasa dia dapat berapa? Nah, ke 1 hari 1 malam kita katakanlah maksimal mungkin dia dapat 20 sampai 30 liter. Kalaupun dijadikan gula ya paling 3 kilo. Nah, itu yang ini. Kemudian kalau di anggota kita sudah sering buktikan Pak bahwa permintaan pun tinggi pada saat tertentu, kita nggak bisa penuhi ya, karena memang kapasitas yang diberikan, rezeki yang diberikan Tuhan terhadap air arennya ya cuma segitu gitu. Itu yang terkadang ini ya. Tapi kalau bahasanya keras, kemudian bentuk, warna, semua bisa dikombinasikan Pak. Bisa dibentuk, bisa disesuaikan. Mau warnanya agak coklat tua, coklat muda, kerasnya keras sekali, atau agak renyah, agak lembut, itu semua bisa ditentukan ya. Di waduk pada saat kita menyetaknya. Ya. Oke. Jadi kan Pak Taufik, ini kan rencananya usaha seperti ini kan ini terus berlanjut. Iya betul Pak. Nah, sementara misalnya pokok-pokok aren ini kan semakin lama semakin tua, mungkin produksi menurun. Kira-kira untuk antisipasi ini ke depan ada nggak upaya kita udah lakukan Pak Taufik? Kita sudah mengimbau kepada teman-teman anggota kita bahwa mulai menanam kemarin juga kita sudah mendapat bantuan bibit dari TNI. Kita sudah himbau untuk beberapa orang menanam dan sudah mulai dilakukan penanaman Pak. Memang ini jangka panjang, tetapi yang lebih utama adalah kita menjaga pohon, menjaga aren yang tumbuh
tumbuh di kebun, yang tumbuh secara alami, itu dijaga, dipelihara karena mereka sudah punya skill dan ini bisa menjadi penghasilan utama mereka. Terus terakhir mungkin Pak Taufik selaku pembina atau marketing lah kita katakan, kira-kira pasar aren dari Kutacani ini kemana saja udah Pak Taufik? Yang melalui kelompok aren serumpun kita sudah lakukan ya, insya Allah untuk seluruh Aceh kita sudah masuk sampai ke seluruh Aceh, mulai dari pulau-pulaunya pun sudah pernah kita kirim dan kita punya reseller yang menjual kembali di sana. Kemudian kalau ke luar negeri kita pernah kirim ke Malaysia. Yang memang pembelian ya, yang lain kalaupun pernah sampai ke Turki, sampai ke Arab Saudi, itu dalam sifatnya dalam oleh-oleh. Kalau Indonesia karena memang kita bermainnya di oleh-oleh khas Aceh Tenggara, ke Indonesia mungkin sudah sampai ke Papua pernah dikirim, tapi dalam bentuk oleh-oleh, bukan dalam pembelian murni pembelian gitu. Jadi gitu, kami dari Bank Aceh ini usaha-usaha sejenis seperti ini kami sangat mendukung sekali, karena ini sebagai Pak Taufik selaku pembina lah kita katakan petani aren, kami sangat mengharapkan, artinya kebutuhan Pak Taufik untuk mendukung kegiatan ini kami sangat membantu. Nanti apabila ini terobosan pasar baru ini kan perlu kita lakukan baik ke profesi-profesi lain maupun ke luar negeri. Jadi maksud kami dari bank, apabila Pak Taufik ada wacana untuk pengembangannya sampai ke mancanegara, kami dari Bank Aceh siap untuk mensupport Pak Taufik. Baik. Kami terima kasih atas ininya Pak, supportnya. Nanti tentunya sejauh ini yang support sudah diberikan sudah cukup luar biasa kepada kami, dan memang hari ini kita beberapa kali permintaan sudah pernah ada meminta dalam jumlah besar, tapi memang kita masih kendala seperti gula semut. Saya proses gula semut di tempat produksi gula semut kita, itu bahan bakunya dari gula aren cetak yang di sini. Mesin kapasitas produksi yang kita punya untuk gula semut itu baru 100 kg per satu proses. Satu hari itu bisa 2 kali proses, berarti hanya 200 kg. Nah, kalau kemarin ada permintaan sampai 1 kontainer, kita memang belum bisa sanggupi karena memang proses ini. Dan kemudian yang peluang yang ke depan yang kita harapkan juga dari Bank Aceh, sejauh ini pengrajin aren itu masih menggunakan dapur tradisional yang katakanlah dari kelayakan, dari higienis kita masih sangat jauh. Tentunya dengan adanya perbaikan dapur, prosesnya bisa kita perbaiki lebih bagus, sehingga higienisitas dan kepercayaan trust pembeli kepada kita meningkat, Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Mungkin boleh dicicip Pak gulanya, Pak. Terima kasih banyak atas sambutannya yang begitu hangat. Udah dikasih kopi aren. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus ke depan, Bang, ya. Supaya peningkatan ekonomi masyarakat itu semakin baik. Mungkin demikian saja kami dari Bank Aceh. Setelah hadir, atas perhatian ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.